Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمدا وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم آمين، ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء والسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam takbir, wabil khusus kepada segenap para alimil ulama, para habaib, para tokoh masyarakat setempat kampung Lempuyah. Betul. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Bagir Al-Abbas. Begitu juga kepada Al-Mukarram Al-Habib Husin Abka. Begitu juga kepada Al-Mukarram daripada tokoh ulama kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat Fadani, dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sufyan, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Budi, Al-Mukarram Al-Ustadz Barawi, dan juga kepada semuanya para tokoh masyarakat, para alimin ulama, para kesepuhan setempat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan segenap para alim ulama kita, para habaib kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan wabil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada ketua panitia beserta jajarannya yang diketuai oleh saudara Bapak Anwar. Kita doakan mudah-mudahan segenap para panitia dan semua para donatur yang sudah berjuang untuk suksesnya ini acara, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala urusannya, Allah tambahkan keberkahannya, Allah berkahi rizkinya, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri yang hadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini ataupun yang mewakilinya. Dan akhirnya teristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua kumpul duduk bersama di ini tempat tiada lain tiada bukan adalah untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan duduknya kita di sini,
bersama dengan para alim ulama, bersama dengan para habaib. Ini semua Allah jadikan satu asbab, Allah jadikan satu wasilah yang dimana Allah turunkan rahmat untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini nantinya Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Ibadallah, saya tidak ingin berpanjang kata lagi dalam mukaddimah karena waktu yang semakin malam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat nantinya untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sama ketahui dan kita maklumi. Ahlan sahlan. Ya Nasih. Ayo. Fadhal. Lanjut. Bu, siap terus. Ibadallah, yang pertama dan yang paling utama, yuk mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, jalan petunjuk hidup kita, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat yang tercinta, kepada keluarganya yang tercinta, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, nasihat demi nasihat telah kita dapati dari guru kita tadi. Mau'idhah demi mau'idhah telah kita dengarkan bersama. Ilmu-ilmu nasihat yang beliau sampaikan itu semua sangat-sangat berharga bagi kita, saudara. Maka daripada itu mudah-mudahan kita doakan guru kita tadi yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berkahi daripada ilmunya, dan kita semua para jamaahnya mendapatkan daripada apa yang kita butuhkan agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibadallah, kalau berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita punya Nabi, sudah pasti akan merujuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih. Subhana ayat subhanallah yang artinya adalah maha suci, saudara. Begitu saya mau tanya, jawab yang kompak, yang maha suci itu siapa? Allah. Kurang kompak, yang maha suci itu siapa? Allah. Kurang kencang, yang maha suci itu siapa? Apa ada yang maha suci selain Allah? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Tidak ada. Allah yang maha suci itulah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita semua, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Laila, pada suatu malam. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj kita punya Nabi
tidak memakan waktu satu malam, saudara, tapi hanya sebagian malam ibadah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah yang memperjalankan, apapun akan terjadi. Betul apa tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kehendaki kun fayakun, pasti akan terjadi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Sebelum kita bertanya, Allah sudah jawab di ayat yang berikutnya. Alladzi barakana haula, Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan. Gimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak makam para nabi-nabi Allah. Dan catat baik-baik, jangan sampai kita lupakan, Al-Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Islam, saudara. Betul apa tidak? Kalau gitu saya mau tanya, Al-Masjidil Aqsa berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Mudah-mudahan Allah berikan nasib agar kita bisa sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, timbul pertanyaan, untuk apa kita punya Nabi di Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah? Kalau kita bahas ini panjang luar biasa, karena hikmah daripada Isra wal Mi'raj yang kita punya Nabi ini sangat luas, saudara. Satu, yang pertama adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Kami ingin perlihatkan kepadanya, kata Allah. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada kita punya Nabi, kepada Rasulullah, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung ingin menunjukkan kepada kita punya Nabi tanda-tanda kemahasucian Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah, tanda-tanda kemahaagungan Allah melalui peristiwa di Isra dan Mi'rajkan kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Bu, Pak, kalau kita rinci peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita punya Nabi dari awal hingga akhir, itu tidak terlepas dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah. Tidak terlepas dari tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Maka daripada itu ibadah Allah yang pertama adalah ingin menunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin memperlihatkan kemahagungan Allah, ingin melihatkan kemahasucian Allah, ingin melihatkan kemahabesaran Allah kepada kita punya Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, apa yang kedua? Sama kita ketahui dan sudah sering kita bahas, adalah untuk mengambil satu perintah yang mulia, yaitu adalah perintah sholat lima waktu, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan ada yang ketiga, saudara. Apa yang ketiga? Yang dimana di bulan tersebut, saudara, kita punya Nabi kehilangan dua orang yang begitu sangat luar biasa dalam membantu dakwah kita punya Nabi, dalam menjaga dakwah kita punya Nabi, dalam bagaimana bisa berjalannya dakwah kita punya Nabi, saudara. Siapa dua orang yang begitu sangat Nabi cintai dan sayangi? Yang pertama adalah paman beliau yang tercinta, yaitu siapa namanya? Bu, paman Nabi siapa namanya? Abdul Moto. Salah apa benar? Primen sih. Abu Thalib. Di sini bahasanya Jawa apa Inggris? Jawa. Habib bisa Jawa sedikit. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita campur aja dah. Bu.
wafat Abu Thalib, paman Nabi yang menjaga dakwah kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ditinggalkan wafat oleh istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Saudara, dua orang yang begitu sangat Nabi cinta dan sayangi, saudara, wafat di bulan yang sama, yang dimana Allah ingin menghibur hati kita punya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Saudara, ini kalau kita bahas peristiwa Isra dan Mi'raj nggak bakal sanggup kok. Kenapa? Nggak bakal cukup waktunya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj kita punya Nabi adalah suatu hal yang menembus batas, tidak akan bisa kita bahas sampai tuntas dengan waktu yang hanya terbatas, saudara. Jadi sedikit banyak yang saya sampaikan, saya singkat-singkat aja. Nanti masih ada Kiai Nasih akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Kira-kira siap sampai akhir? Siap sampai akhir? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama, saudara, tentang sholat. Tentang sholat, saudara, bahwasanya kita punya Nabi diisrakan oleh Allah, saudara. Sebelum Mi'raj, kita punya Nabi diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Itu Nabi Muhammad tidak langsung sampai ke Al-Masjidil Aqsa, tapi kita punya Nabi diberhentikan dulu oleh Allah di beberapa tempat, saudara. Yang pertama, Nabi Muhammad berangkat menunggangi Buraq, ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, saudara. Dengan begitu banyak juga malaikat-malaikat yang lainnya, saudara. Kenapa dikawal oleh para malaikat? Apakah Nabi Muhammad takut? Tidak, saudara. Tapi justru siapa yang tidak mau mengawal manusia yang mulia, siapa yang tidak mau mengawal kekasih Allah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, para malaikat pun ingin mengawal kekasih Allah yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya nggak jauh-jauh, seperti Laskar Persaudaraan Islam, saudara. Anak-anak FPI kemanapun buruknya, para ulama, para habaib, saudara, dakwah di mana-mana. Kawan-kawan dari Front Persaudaraan Islam, laskar-laskarnya setia mengawal, nggak peduli hujan, nggak peduli panas, nggak peduli malam maupun siang, saudara. Kenapa? Karena bakti cintanya mereka kepada guru-gurunya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua malaikat itu, saudara. Yang dimana yang pertama Nabi Muhammad diberhentikan dulu, saudara, di salah satu kota, yaitu adalah kota Thayyibah. Tahu kota Thayyibah? Di mana? Kota Madinah. Dulu namanya kota Thayyibah, berubah lagi dengan namanya kota Yasrib, dan terakhir adalah yang kita kenal sama-sama ketahui adalah kota Madinatul Munawwarah. Nabi berhenti, saudara, turun. Nabi sholat, diperintahkan sholat 2 rakaat di itu tempat. Beres dari sholat, Nabi naik lagi ke dalam kendaraan Buraq. Di situ Nabi kita bertanya, ya Jibril, itu tadi tempat apa namanya? Ya Rasulullah, itu adalah kota Thayyibah. Itu adalah nanti akan menjadi tempat di mana engkau akan hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi Muhammad sudah dikasih tahu dulu, saudara. Luar biasa melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara. Beres dari situ Nabi Muhammad berhenti lagi di salah satu tempat. Apa namanya? Sadrati Musa, pohon tempat Nabi Musa beristirahat pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun, saudara. Tahu Raja Fir'aun? Tahu Raja Fir'aun? Saya mau tanya, Raja Fir'aun raja yang baik apa raja yang zalim? Penguasa yang baik apa penguasa yang zalim? Penguasa yang jahat apa penguasa yang bagus? Betul? Betul? Sejahat-jahatnya Fir'aun, sezalim-zalimnya Fir'aun, sepejat-pejatnya Fir'aun, Fir'aun tidak pernah pagar laut sampai 30 km, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Zaman sekarang ada yang pagar laut 30 km. Bu, ditanya penguasanya bilang kagak tahu.
Pagar 30 km panjangnya, penguasa kagak tahu. Iye. Buta kali. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Out di pagar, nanti 5 tahun 10 tahun yang depan bisa terjadi, saudara. Besok langit ada yang magerin, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya hati-hati pada Allah. Awas, saudara. Oh, Nabi Muhammad berhenti di pohon tempat Nabi Musa beristirahat pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun, saudara. Nabi sama sholat 2 rakaat. Beres dari situ kita punya Nabi berangkat lagi, saudara. Turun lagi di salah satu gunung, yaitu Gunung Tursina, saudara. Sama kita punya Nabi sholat 2 rakaat di Gunung Tursina, saudara. Beres dari sholat kita punya Nabi berangkat lagi, saudara. Berhenti lagi di salah satu tempat, yaitu namanya adalah Baitul Laham, atau orang barat bilang adalah Bethlehem, saudara. Tahu Bethlehem? Tempat dilahirkan Nabi Isa alaihis. Udah berapa tempat tuh? Bu, udah berapa tempat? Banyak. Bu, Nabi udah berapa tempat tuh sholat? 3. 1 Madi, 2 pohon tempat Nabi Musa beristirahat, 3 di Gunung Tursi, 4 di, berarti berapa tuh? 4. Makanya pasang kuping, jangan gua ngomong lu ngobrol. Bu, berapa? 4. Baru sampai, saudara, kita punya Nabi di Al-Masjidil Aqsa. Nabi masuk ke Al-Masjidil Aqsa, Nabi salat 2 rakaat di Al-Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj, saudara. Nabi salat menjadi imam, yang dimana makmumnya para arwah anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, ternyata Allah sudah kasih isyarat kepada kita punya Nabi. Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu, Allah sudah berikan isyarat kepada kita punya Nabi dengan memberikan Nabi Muhammad 5 tempat salat, saudara. Bahwasanya kita punya Nabi akan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Alhamdulillah. Baru setelah itu kita punya Nabi dimi'rajkan oleh Allah, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sembus lagi ke Sidratul Muntaha, dan di sana sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Penting nih sholat, karena sholat adalah ciri kita umat Islam, saudara. Anda Islam, Anda beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, wajib tegakkan sholat. Siapapun Anda, mau Anda pejabat, mau Anda rakyat, mau Anda aparat, mau Anda ulama, mau Anda habaib, tetap tegakkan sholat 5 waktu, saudara. Siapapun Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib tegakkan sholat, saudara. Betul? Jangan sepelehin yang namanya sholat. Hati-hati, saudara. Awas. Nih ciri kita umat Islam, saudara. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan, saudara. Kira-kira jelas sama tidak? Siap tegakkan sholat 5 waktu. Siap tegakkan sholat 5 waktu. Betul? Takbir. Salat rasul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah. Rapih dan bagusnya kita punya salat, insya Allah akan rapih dan bagusnya ibadah-ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan malas salat. Bu, tegakin salat insya Allah. Salat, saudara, gak bikin kita jauh, gak bikin kita rugi, gak. Justru dengan salat kita akan untung yang luar biasa dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tinggalkan dulu kegiatan kita, apapun kegiatan kita sejenak. Begitu masuk waktunya salat, mari sama-sama kita tegakkan salat.